menjadi bahagia, mari tanpa berlama-lama, mari kita beri apresiasi atau aplaus untuk Mesita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Ya. Hari ini saya terima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk share buku yang saya baca. Kali ini buku yang saya baca berjudul Kunci Kebahagiaan, yang ditulis oleh Albert Einstein dan diterbitkan oleh Gramedia. Halamannya berjumlah 391 halaman. Saya sangat tertarik buku ini karena intinya mengungkapkan kunci kebahagiaan. Apakah Bapak Ibu bahagia hari ini? Bahagia. Semua pasti ini bahagia. Nah, dalam buku ini disampaikan kunci-kunci kebahagiaan. Nah, buku ini merupakan hasil dari cerita yang disampaikan oleh Albertin Indah. Albertin Indah menulis buku-buku yang lain, misalnya yang ada di layar ini, antara lain Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, buku-buku ini sudah bestseller. Di antaranya yang saya baca buku ini juga. Albertin Indah ini seorang penulis dan jurnalis Indonesia, kelahiran 16 September tahun 1970 di Bandung. Nah, dalam buku-buku yang dituliskan, antara lain buku Atira ini ya mendapat penghargaan nominasi Piala Citra untuk penulis skenario yang asli yang terbaik, Piala Citra untuk penulis skenario adaptasi terbaik. Sedangkan buku berikutnya adalah yang berjudul Jangan Beri Aku Narkoba. Novel tersebut memenangkan penghargaan juga, yaitu dari Badan Narkotika Nasional atau BNN atas upayanya dalam memberantas penggunaan narkotika. Penghargaan itu diberikan dari Adi Karya Award pada tahun 2005 untuk kategori novel remaja. Karyanya kemudian diadaptasikan ke dalam sebuah film yang berjudul Detik Terakhir dari tahun 2005. Nah, buku ini menceritakan tentang kehidupan Tengki. Tengki dalam tokoh ini menceritakan kehidupannya kepada Albertin Indah. Karena Albertin Indah ini salah seorang teman dekatnya. Dia ceritakan kehidupannya dari awal dalam keluarganya sehingga menjadi seorang pengusaha yang mengawali bisnis di Surabaya. Usahanya merambah bidang elektronik dan properti hingga perminyakan. Nah, dalam buku tadi diisi tulisan-tulisan mengenai kunci-kunci kebahagiaan yang dituliskan oleh Albertin Indah. Ada 14 kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh Tengki. Nah, dari 14 kunci ini saya ambil 7 dari kunci tersebut. Misalkan antara lain, biarkan diri kita paham pertentangan, kendalikan keinginan, ikhlas dan memaafkan, the power of giving, cinta dan tanggung jawab, cara lain selain marah, serta olah emosi jadi energi positif.
Mari kita buka bersama-sama. Menurut Tengki, kunci yang ke-1 ini, biarkan diri kita pahami pertentangan merupakan kunci yang sangat penting. Ya. Dalam hidup pertentangan adalah kenistaan. Ada bahagia, ada sedih, ada pertemuan, ada kehilangan, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada diterima atau ditolak. Nah, menurut Tengki, kalau di dalam hati kita ini hanya terfokus mengarah tercurah untuk keberhasilan saja, tidak ada ruang kosong untuk menerima kegagalan atau kesalahan, maka akan timbul tidak ada harapan. Tapi kalau biarkan diri kita menerima kesalahan dan bisa memahami pertentangan, menyiapkan ruang kosong dalam hati kita, maka kata Tengki adalah salah satu untuk memiliki kebahagiaan. Berikutnya adalah kunci yang kedua, kendalikan keinginan. Siapa sih yang gak punya keinginan? Semua orang pasti punya keinginan. Ketika orang yang terikat dengan nafsu keinginan, menurut Tengki, sebenarnya adalah orang yang tidak bebas. Makanya dia selalu mencari keinginan itu terus-menerus sehingga dia tidak bebas. Dia akan bahagia setelah mendapatkan keinginan, akan tetapi itu akan berlalu karena akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Tidak ada ujungnya. Maka Tengki mengatakan kendalikan dan dari keinginan-keinginan itu. Caranya dengan mengendalikan nafsu keinginan. Caranya dengan mengendalikan nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu muncul bersama tubuhnya seperti keserakahan, keirian, kebencian, kemarahan, dendam, dan lainnya. Yang berikutnya adalah kunci yang ketiga, ikhlas dan memaafkan. Dendam itu seperti pintu gerbang yang lebar dibuka sehingga membebaskan musuh-musuh itu mencari-cari dalam diri kita. Dendam itu lebih menyakiti diri sendiri. Dendam dan kemarahan tak ada ujung usai merupakan penyakit dalam diri kita. Nah, Tengki mengatakan ketika dia masih kecil itu dalam keluarganya berkecukupan, sangat tercukupi, baju bagus semuanya, sekolah yang mahal dia alami. Tetapi ketika ayahnya meninggal, ibunya harus melanjutkan usahanya itu. Nah, istilah titik mulai kehidupan yang sangat berkekurangan, sehingga dia dibully oleh teman-temannya. Tengki teringat ketika masih kecil itu ada tetangga yang membulinya, ya, teman sekolahnya juga membulinya. Kesal, dendam ada dalam dirinya. Tetapi semua hal menimbulkan kemarahan itu disadarkan sehingga Tengki bisa memaafkan teman-temannya. Itulah salah satu kunci kebahagiaan dan kemenangan alam. Berikutnya, Tengki memberikan kunci yang keempat itu cinta dan tanggung jawab. Pandangan yang keliru seringkali muncul. Ada orang yang merasa bahwa hidup yang bahagia
dan ringan terjadi ketika bebas dari beban dan tanggung jawab. Tidak ada kerepotan yang letih, tidak ada tanggung jawab yang memberatkan, bebas mereka dan cukup memikirkan diri sendiri. Nah, menurut Tengki, mengasihi adalah contoh sederhana bagaimana kita meresapi makna cinta. Nah, Tengki ini merasakan bahwa ketika dia bisa berbuat sesuatu untuk orang tua, gitu ya, dia merasakan bahwa bahagia muncul. Bahagia muncul dari tanggung jawab yang dia lakukan pada orang tua. Ketika tanggung jawab itu sudah mengakar dalam diri, maka akan menunjukkan kebahagiaan sepanjang hidup. Itu menurut saya. Nah, kunci berikutnya adalah kunci yang kelima, the power of giving. Bapak Ibu sekalian pasti pernah memberi kan? Nah, semua orang pasti sudah pernah memberi. Tapi tidak semua orang itu memiliki niat dan hati yang tulus saat memberi. Ya. Nah, menurut Tengki, kebahagiaan terbesar yang dirasakan oleh orang-orang dengan jiwa melayani, orang-orang yang suka berbagi, memiliki kesempatan lapang untuk berbagi. Berikutnya adalah kunci yang keenam, cara lain selain marah. Belajarlah untuk melihat sebuah alasan kemarahan sebagai wahana berpikir. Berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cerdas dan tenang, bukan dengan cara mengamuk. Dialog tenang adalah ciri orang-orang yang matang dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Menurut Tengki, marah membuat sebagian diri kita merasa lega dan puas dan menang, tapi kemudian kita juga menjadi tak bahagia karena emosi yang diledakkan dan kesadaran yang terbakar. Demikian berbicara. Berikutnya, saya ambil kunci yang kedua ini. Olah emosi jadi energi positif. Menurut buku ini, Tengki mengatakan orang yang emosional cenderung kacau karena mereka tidak mengolah apa yang terjadi sampai ke dasar hatinya. Kuncinya perlu olah emosi dengan pengendalian diri. Bangun kesadaran, ciptakan penghayatan yang dalam untuk cenderung melalui sikap. Cara berpikir, cara mencerna kehidupan, situasi dan nilai kehidupan, peka merasakan pentingnya kebaikan, tidak diumuri oleh ego, bagian mampu diciptakan oleh kesadaran yang demikian. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kebahagiaan itu sebenarnya tak pernah berlalu. Ia ada dalam hati, ia ada dalam hati orang-orang yang peka dan bisa melihat. Dan ulasan dari saya. Oke, kita berikan applause dulu untuk. Nah, kita sudah mendengarkan sharing buku dari Mersita yang berjudul tentang kunci kebahagiaan. Saya mau tanya untuk
Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Siapa di sini atau hari ini juga tidak merasakan kebahagiaan? Atau ada yang sedang bad mood? Atau ini marah? Atau lagi ada yang lagi happy seperti Bu Yeni? Saya rasa semua kita bahagia di tempat ini. Nah, dari sharing buku dari Memsita, apakah ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan? Oke, sepertinya Bu Yeni mau. Oke, Bu Yeni. Saya kalau menyoroti kalimat terakhir yang sudah tadi, sebenarnya semua orang kebahagiaan itu ada intinya dalam hati masing-masing. Dari yang tujuh bisa baca dari 14 itu, memang ada semua yang cukup jadi ingatnya. Pokoknya intinya kembali lagi ke hati. Hati kita sendiri yang bisa membuat hati kita bahagia. Apapun yang kita lakukan, kalau dengan lakukan dengan ikhlas, sudah jadi bahagia. Oke, ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ada yang lain. Oke, bagaimana dengan Sir Mahmudin? Ya, saya menarik sekali. Saya suka dengan kata ini juga. Saya mau termasuk kita ya, bahwa ini agak bertentangan dengan hati saya. Karena bagaimana caranya kita mengubah energi negatif itu jadi energi positif. Nah, ini disampaikan pada poin beberapa itu merubah itu kita jadi bahagia. Itu gimana ya? Ada nggak ya apa ya prakteknya gitu? Agar kita tuh kalau ada hal yang negatif kita menjadi dengan yang positif lah. Gimana? Baik. Menurut teknis, kalau ada orang yang berprasangka buruk, kita kan ya, emosi salah, ya, berikan saja. Semua orang kan boleh ya, menilai. Tadi ada berhasil, ada gagal, ada disanjung, ada direndahkan, seperti itu. Jadi ubahlah. Gak harus selalu dibuktikan, gak harus selalu berhasil kan. Jadi misalkan dalam hati kita ini ada ruang untuk menerima yang kurang menyenangkan dalam hati kita. Bisa diterima? Belum. Karena bacanya belum matang. Bahkan kejar halaman berapa lagi? Tapi saya ingin cerita, kalau saya tanya lagi ya, praktiknya biar jadi ketika kita menerima nih hal negatif gitu ya dari orang lain, gimana sih biar kita tuh jadi apa ya sama orang tersebut gitu ya, kita tuh menyikapi hal tersebut kan adalah negatif gitu, itu karena saya merasa itu sulit gitu, gimana biar mudahnya gimana? Tadi sudah saya ungkapkan juga pada kunci yang ketiga, memaafkan, ya, itu dia, memaafkan. Jadi ketika bisa kemudian itu memaafkan orang dengan tulus, tidak ada beban yang Yang paling berat itu cara memaafkan itu. Bagaimana cara? Bagaimana bisa dimulai? Oke, terima kasih Mahmudin. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Oke, Pak Alex, waktu dan tempat Anda. Saya mau memberikan dua hal, satu dari tampilan buku kita, kedua dari yang diungkapkan untuk kita. Yang pertama, tampilan buku kita cukup luar biasa cantik. Sudah luar biasa. Jadi memang ini membuat para pendengar dan yang menikmati dari terhadap buku kita itu semakin ada keterikatan emosi. Kedua, saya dari yang diungkapkan kita, saya menilai bahwa kebahagiaan itu adalah kunci dari satu kehidupan manusia, dan itu harus terus menerus dicari. Kedua, tadi Bapak Mahmudin menyatakan bagaimana sih mengubah
mengubah energi negatif ke dalam energi positif. Jadi itu kita tidak tetap melihat salah satu jawabannya. Bukan satu kerendahan hati. Terus kedua, sebagai pemaaf, ini adalah salah satu solusi bagaimana kita menjadikan energi negatif itu kepada positif. Seperti yang saya alami sendiri, saya dengan pernyataan buku yang disampaikan oleh ini. Lalu saya tidak hanya terinspirasi, saya semacam dipikir kembali bahwa itu pernah saya lakukan. Ketika saya harus bernegatif terus, itu menghancurkan jiwa kita sendiri. Namun sebaliknya ketika kita positif thinking, menjadikan satu kekuatan kita di dalam suatu aktivitas apapun, itu membawa aura kita lebih satu langkah ke depan dibanding yang lain. Oleh karena itu sangat penting sekali dari pengarang buku ini menyajikan ini bahwa betul-betul menginspirasi banyak orang. Kenapa kita harus negatif thinking sementara hal-hal positif thinking itu banyak kita temukan dan kita cari serta kita lakukan. Terima kasih. Masih ada masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian? Oke, saya berikan waktunya untuk para pengambil. Ya. Satu hal yang saya tertarik hari ini. Hari ini saya diajak kayak pergi ke Arab gitu. Orang biasanya membuat PowerPoint itu kan urutannya dari apa ini, kanan atau kiri. Jadi dari sini bacanya ke sana. Saya berusaha untuk baca di sana, saya lari ke sini. Tuh, kok dibalik? Ini saya belajar ngaji dulu gitu. Tapi menarik gitu ya. Menarik. Jadi ini sesuatu yang baru, sekali-kali boleh juga gitu. Nah, memang menjadi alurnya menjadi agak beda ketika dibalik lagi gitu ya. Karena kita ingin menikmati ya nggak apa-apa sekali-kali juga seperti itu. Saya pikir bagus juga gitu ya. Satu hari dari bawah ke atas atau kan umumnya dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dari hal yang kecil ke hal yang besar gitu atau bagaimana. Ini hari ini saya mendapat sesuatu yang baru dari teknik penulisan PowerPoint gitu. Terima kasih itu aja. Oke. Sebelum kita akhiri sharing buku hari ini, ada satu poin penting yang saya lihat dari buku hari ini, yaitu tentang poin kelima tentang the power of giving. Di mana salah satu kunci kebahagiaan itu ketika kita mau berani memberikan dan saling berbagi. Karena walaupun sedikit yang kita bagikan itu sangat berarti bagi orang lain. Sekian hari ini, terima kasih untuk partisipasinya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih dan kita saksikan video berikutnya di minggu depan. Terima kasih dan semangat.